warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami takdimi, kami muliakan para habaib, para masyayikh, yang kami hormati, yang kami takdimi para dewan struktural dari Takmir Masjid dan Ukhuwah, yang kami hormati, yang kami muliakan para bapak, para ibu, adik-adik sekalian, yang kami hormati para pendengar sekalian yang berada di rumah yang mendengarkan kajian ini maupun yang mendengarkan kajian dari channel YouTube Nur Ukhuwah TV oleh Al-Mukarram Bapak Dede Faisal, yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang bagi Allah, tanpa menyebut namanya satu-satu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para anda sekalian. Alhamdulillah, di malam ini kita bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah sudah sangat banyak yang diberikan kepada kita. Nikmat itu berupa nikmat sehat walafiat. Jadi nikmat sehat jasad, kemudian nikmat jasad rohani. Karena dua-duanya ini harus seimbang. Anda cuma sehat jasad tapi ruh Anda sakit, ya, lemas, capek, banyak masalah dan lain sebagainya, sumpek dan lain sebagainya, maka akan menyebabkan badan juga menjadi lemes, malas beraktivitas. Tapi ketika rohani itu sehat, jasad itu akan mengikuti. Walaupun sakit, banyak ternyata dari para jamaah memaksakan. Kenapa? Sehat ruhnya, sampai juga ke masjid untuk mendengarkan kajian ini, atau sampai juga ke majlis-majlis untuk mendengarkan tausiah atau pengajian-pengajian daripada habaib asatid yang disampaikan secara rutin. Karena rohani tidak beda jauh dengan jasad. Kalau jasad tidak dikasih makan 3 hari, mati kita. Sebaliknya dengan ruh tidak mendengarkan kajian-kajian keagamaan, keislaman, maka ruh juga akan mati. Kalau sudah mati, maka dia tidak akan mampu menerima nasihat dengan baik. Maka akan keras kehidupannya, otaknya, kemudian hatinya juga keras. Apapun nasihat yang disampaikan kepada dia tidak ada manfaatnya, mental, karena namanya keras, tidak masuk. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di maghrib ini kita bisa diberikan kesehatan semuanya oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga juga sama, hidayah. Hidayah juga penting, karena sehat jasmani, sehat rohani, tapi enggak ada hidayah dari Allah, maka dia pasti akan dibuat sibuk oleh Allah sehingga tidak ada waktu untuk mendengarkan kajian-kajian keislaman. Atau dia dijadikan malas sekali, jadi mau melangkah gimana berat gitu, capek. Akhirnya dia pun tidak akan melangkah kaki ini. Padahal
secara jasad dan rohani dia sehat. Tapi kalau nggak ada hidayah dari Allah, ya maka seperti itu jadinya. Maka alhamdulillah kita syukuri nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, karena Allah memilih kita untuk aktif dan insyaallah selalu istiqomah dalam kajian-kajian keagamaan yang dilaksanakan rutin di Masjid Nur Ukhuwah ini, alhamdulillah. Karena sejatinya ketika kita mengaji itu bukan untuk kita, ya, tapi untuk anak cucu kita semuanya. Ya, karena kita melakukan amal kebaikan sebenarnya bukan untuk kita, karena kita umur sebentar. Kita mungkin hanya beberapa tahun lagi akan selesai hidup di dunia, akan masuk kepada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan alam barzakh. Tapi ketika kita rutin berbuat amal baik, kemudian menjadi atau melaksanakan amal-amal soleh, maka Allah yang akan menjaga kita dan keturunan kita. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, wa huwa yatawallas sholihin. Jadi kata Allah, Allah yang akan menjaga orang-orang yang soleh. Dijaga bagaimana? Ya dijaga semuanya, dijaga hartanya, ya tidak akan didolimi, dijaga hartanya akan menjadi, kemudian hartanya akan menjadi berkah, dijaga dirinya, dijaga anaknya. Maka saya pun sudah berkali-kali pernah cerita kepada para anda sekalian, pemirsa sekalian, bagaimana dalam surah Al-Kahfi itu sudah cukup, itu menjadi petunjuk bahwa ketika orang itu menjadi orang yang soleh, Allah jaga semuanya. Contoh yang pertama, ketika Nabi Khidir, singkat cerita, ketika Nabi Khidir sama Nabi Musa menaiki perahu, turun dari perahu, ternyata perahunya dirusak oleh Nabi Khidir. Sehingga ketika rusak, Nabi Musa bertanya, kok dirusak Nabi Khidir? Kenapa anda nggak berterima kasih? Sudah dikasih tumpangan, dirusak kendaraannya. Ya, oke. Nabi Khidir belum menjawab. Maka yang kedua juga begitu. Ketika ketemu anak kecil, mungkin usianya sekitar 10 tahun, masih anak laki-laki, didatangi oleh Nabi Khidir, diambil lehernya, krek, mati. Maka Nabi Musa bertanya lagi, kok dibunuh? Ya, tapi ya ceritanya kan panjang di Al-Quran di surat Kahfi. Yang ketiga juga begitu. Ketika Nabi Musa datang ke satu desa, tidak dihargai. Nabi Musa dengan Nabi Khidir lapar, tidak ada yang nyuguhi makan, katanya ada rumah mau roboh, diperbaiki sama Nabi Khidir. Maka Nabi Musa mengatakan, kenapa enggak kamu minta upah saja? Siapa pemilik rumah ini minta upah, dikasih berapa, itu buat makanan. Tapi Nabi Khidir tidak minta apa-apa dan tidak komen. Baru setelah selesai semua, baru kemudian Nabi Khidir menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa apa yang dilakukan oleh beliau itu semuanya adalah perintah Allah. Yang pertama, kenapa perahu itu rusak? Padahal sudah ngasih tumpangan. Ibaratnya anda sudah diantar ya, naik mobil kemana, Grab, ya misalnya naik Grab misalkan ya. Terus kemudian berangkat, setelah diantar malah dirusak mobilnya, dicoret-coret, kan begitu. Udah nggak banyak terima kasih. Hanya dijelasin oleh Nabi Khidir bahwa kenapa aku merusak perahu yang ngasih tumpangan barusan, itu karena orang tuanya soleh, orang tuanya baik. Ya, jadi kalau perahu ini tidak dirusak, maka otomatis sampai di tempat tujuan di sana kebetulan pemerintahnya dolim. Kalau lihat perahu bagus, maka akan diambil dan dirampas itu. Kalau udah dirampas eman, maka dia tidak punya apa-apa nanti untuk buat bekerja. Karena orangnya baik, dia menjadikan perahu itu jadikan sebagai ikhtiar untuk nafkah keluarganya. Makanya karena baik, dilindungi, hanya dirusak. Kalau dirusak kan gampang, kata Nabi Khidir. Tinggal di rumahnya diperbaiki, selesai. Sudah buat tumpangan lagi, dapat uang lagi. Maka satu kesimpulannya, orangnya soleh. Satu, maka dijaga kendaraannya, tidak jadi dirampas oleh orang dolim, oleh penguasa dolim. Karena apa? Karena orangnya soleh. Oke, yang kedua juga sama. Kenapa kok dibuang anak kecil? Karena orang tuanya soleh. Dari mana soleh? Karena kata Nabi Khidir, setelah dilihat di buku catatan, bahwa anak laki-laki besarnya akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sedangkan bapak ibunya soleh. Kalau sampai ini durhaka, akan menjadikan orang tuanya akan sakit hati nanti. Maka Allah jaga, karena ini soleh eman.
daripada ada yang rusak ketika besar, maka dibunuh saja sudah. Ya, maka ketika selesai dibunuh, ternyata istrinya ini orang yang soleh, hamil lagi, dan kata Habib Segaf menyatakan setelah hamil lahir anak perempuan. Ternyata dari anak perempuan itu turun-temurun ada 70 orang menjadi nabi semua dari silsilah dari anak perempuan itu. Kenapa? Karena soleh, dua. Yang ketiga juga begitu. Ketika Nabi Khidir memperbaiki rumah yang sudah roboh, sudah hampir roboh, diperbaiki dan tidak minta upah, padahal Nabi Musa belum makan waktu itu. Maka apa kata Nabi Khidir? Orang tuanya soleh. Jadi karena soleh, maka dijaga. Ternyata di bawah rumah itu ada harta peninggalan dari orang tuanya, terpendam di situ. Setelah itu diangkat, diberikan kepada ahli warisnya. Karena rumah mau roboh, orang berpikir nggak ada apa-apanya, rumah miskin, peyok kan begitu ya, udah penyot kan begitu. Ternyata di dalam ada harta yang terjaga. Seandainya rumah megah, orang akan mencari ada apa, megah ada harta karun ini. Tapi karena rumahnya mau roboh, dikira nggak ada apa-apanya, padahal ada barang berharga di dalam tanah yang disimpan oleh orang tuanya. Karena apa? Soleh orang tuanya. Hingga harta itu menjadi milik orang yang berhak untuk untuk menggunakannya. Oke, jadi cerita ini sudah jelas 1 2 3 karena orang tua soleh, wa huwa yatawallas solehin. Maka kalau kita berusaha untuk menjadi orang soleh, jangan khawatir. Jadi Allah yang akan menjaga kita, menjaga anak keturunan kita, dan insya Allah anak kita akan soleh. Ya. Jadi hidup simple, soleh saja. Ya, yang perempuan solehah gitu. Ya. Oke, jadi disampaikan barusan sudah jelas bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, kita mengaji, ya kita mendengarkan kajian seperti ini bukan untuk kita iya betul, supaya kita mengamalkan agama dengan baik, supaya lebih memahami bagaimana melaksanakan agama, supaya lebih tahu, tapi juga untuk anak kita. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita peduli terhadap ilmu agama, peduli terhadap alim ulama, peduli terhadap para habaib, insyaallah ya anak-anak kita itu pasti akan ada yang akan menjadi ulama juga, pasti itu sudah. Entah anak, entah cucu, itu sudah pasti. Syaratnya satu, orang tuanya soleh, itu aja. Ya, oke satu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi yang menjadi petunjuk bagi kita, karena hidup itu rumit ya. Hidup itu penuh dengan ujian. Makanya banyak kalau orang yang tidak punya agama, hidupnya pasti bunuh diri, kan begitu. Seperti beberapa sudah menjadi tradisi budaya di beberapa negara Asia, di beberapa negara Eropa, kalau udah sumpek sudah minum obat atau loncat dari gedung yang tinggi dan sebagainya. Minum obat penenang, padahal kalau kita simple, obat tenang sebenarnya nggak perlu obat sebenarnya. Kalau kita pengen enak tidur nyenyak, ya sudah ngaji saja. Kalau udah ngaji pasti ngantuk itu. Makanya kalau yang nggak bisa tidur datang aja ke majelis, ngantuk itu pasti. Ya kenapa? Ya karena hidup tenang. Ya pasti yang kedua ada unsur setan, tidur aja wis ditiup, sehingga mata menjadi berat. Oke, sama. Saya pun juga kalau udah sumpek baca Al-Qur'an baru beberapa ayat sudah ngantuk. Ya begitu. Baik, para jemaah yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki tanggal berapa? Tanggal 5 ya. 5 apa 6? Jumat. Sekarang insyaallah untuk Hijriah Masehi kita masuk pada tanggal 4. Ya, tanggal 4 sekarang. Tidak terasa pada bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, karena saat itu Abu Musa al-Asy'ari ngirim surat kepada Sayyidina Umar. Ngirim surat tidak ada tanggalnya. Jadi Sayyidina Umar bingung ini surat kapan ini?
Maksudnya Sayyidina Umar kan akan mendahului surat yang duluan masuk akan dibalas. Akan diprioritaskan siapa yang duluan masuk. Jadi imbang. Ini kalau masuk duluan berarti akan direspon. Kebutuhannya apa akan dipenuhi sesuai dengan surat itu. Hanya ketika Abu Musa al-Asy'ari ngirim surat kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar bingung. Ini kapan surat masuk ini? Karena tidak ada tanggal. Tidak ada tahun. Maka Sayyidina Umar bermusyawarah dengan para sahabat, gimana ini? Ya, hanya banyak yang usul. Ya Sayyidina Umar, masa kita kalah memang? Ya betul kata para sahabat, masa kalah dengan Nasrani? Nasrani punya tanggal. Tanggalnya kalau Nasrani kan Masehi, yang dihitung tanggal lahirnya Nabi Isa. Kita belum, bukan katanya kita. Gimana kalau tanggal lahirnya Nabi Muhammad? Kata Sayyidina Umar, jangan menyamakan katanya. Ya. Dan juga ketika musyawarah bersama para sahabat yang lain, ketika dikatakan bagaimana kalau kita memulai bilangan atau tanggal Islam itu pada tanggal kelahiran Nabi Muhammad, maka sahabat tidak sepakat, tidak. Karena walaupun Nabi Muhammad terlahir pun tetap kehidupan jahiliyah ini rusak. Kehidupan masyarakat Mekah dan masyarakat dunia secara umum itu hancur. Ya, jahiliyah karena peradabannya tidak ada. Mereka kesenangannya hanya sama dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang kaya, dialah yang menguasa. Ya, siapa yang kaya, dialah yang menindas orang miskin. Maka tidak heran pada zaman itu manusia yang menjadi budak juga banyak karena ada jual beli manusia. Manusia bisa diperdagangkan seperti kan begitu, seperti hewan. Nanti dibeli, dijual, dipajang di pasar. Ini siapa yang beli, saya beli. Maka ketika dia jadi milik saya, terserah saya, karena ini barang saya. Suruh bekerja, upahnya untuk tuannya. Ya, jadi dia bekerja untuk tuannya, untuk yang membeli dia. Maka tidak ada. Sayyidina Bilal pun begitu. Dia asalnya budak, makanya disiksa ketika tahu dia masuk Islam. Ya, dipecut, ditindih dengan batu yang sangat besar dan sebagainya. Oke. Maka tidak sepakat, dikatakan tidak, karena walaupun Nabi Muhammad terlahir berubah, Mekah ini tidak ada perubahan. Maka ada yang usul, bagaimana kalau misalkan tanggal itu dimulai untuk Hijriah, untuk tahun baru Islam, kalender Islam itu dimulai sejak turunnya Al-Quran. Maka sahabat tetap mengatakan tidak bisa. Kalau Al-Quran ketika turun pun masyarakat di Mekah khususnya tetap membabi buta, memusuhi Islam dan dolim. Kalau tahu ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad, maka akan dibunuh, ya akan diperangi dan sebagainya, akan ditindas dan didolimi. Maka tidak sepakat. Terus banyak usul-usulan. Kemudian terakhir baru Sayyidina Ali karramallahu wajhah usul beliau, bagaimana wahai khalifah jika tahun baru Islam itu dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Apa alasannya? Karena setelah hijrah itulah Islam itu sudah mulai besar. Islam itu sudah mulai terang-terangan untuk menyampaikan, menyebarkan agama syariat dengan baik. Islam kuat dan banyak perubahan setelah itu. Yang asalnya mursal, yang asalnya syirik, yang asalnya kafir sudah banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disepakati itu. Nah, maka kata Sayyidina Umar, ini bagus ini bagus ini. Ya ini mak bisa. Maka ini dijadikan sebagai Muharram, dijadikan sebagai tahun baru Hijriah. Ada yang bertanya, loh kok Muharram? Pada Nabi Muhammad itu hijrah itu sampai di Madinah, beliau itu pas malam 12 Rabiul Awal. Dan berangkatnya Safar. Berangkat dari Madinah, dari Mekah menuju ke Madinah Safar, sampai di Madinah Safar. Ya. Berangkatnya ya pokoknya Nabi Muhammad itu setelah setelah menerima wahyu di Gua Hira, namanya di Jabal Nur, maka disitulah Nabi Muhammad SAW berangkat. Dan sampai di Madinah 12
Rabiul Awal. Tapi kenapa kok yang dijadikan menjadi Muharram, jadikan sebagai tahun baru Hijriah? Kenapa kok enggak Rabiul Awal saja? Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat, kemudian beliau membuat program-program khusus bagaimana menyebarkan Islam dengan baik. Kenapa kok Muharram tetap dipilih? Maka disampaikan oleh Sayyidina Ali, kenapa kok Muharram? Karena Nabi Muhammad sudah ada keinginan kuat untuk hijrah ke Madinah itu pada bulan Muharram. Jadi pada bulan Muharram ini Rasulullah sudah sangat ingin berangkat, tapi tetap menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah belum mengizini. Ya, tapi kuatnya sudah mau berangkat. Ya. Terus kemudian kata Sayyidina Umar, diperkuat lagi, iya betul. Karena pada bulan Muharram itulah orang-orang pun sudah datang ke rumah masing-masing. Karena sebelum Muharram itu kan Dzulhijjah. Orang pada haji, ngumpul satu tempat, setelah itu mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing, tersebar lagi. Mereka memulai aktivitas lagi. Jadi bulan Dzulhijjah itu bulan Dzulhijjah dijadikan sebagai bulan penutup untuk orang Arab dulu itu. Penutup sudah ngumpul haji, karena di Mekah tetap mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim, tetap diamalkan ya. Maka mereka menyebar kembali ke rumah masing-masing, maka dinamakan sebagai Muharram. Karena Muharram dulu itu sebenarnya bukan Muharram awal-awalnya. Orang-orang pra Nabi Muhammad, jadi orang-orang jahiliyah dulu, orang Arab dulu, Muharram dinamakan sebagai Safar awal. Kalau Safar baru Safar Sani. Jadi sebelum pertama itu dulu tidak ada Muharram. Jadi dulu di Arab itu Safar awal, Safar Sani. Kalau sekarang kan Muharram, Safar kan begitu ya. Baru Rabiul Awal. Jadi dulu tidak ada Muharram, Safar tahunya orang-orang. Tapi kemudian disepakati oleh para sahabat, jadikan Muharram sebagai kumpulnya permulaan orang dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Muharram, bulan mulia, Muharram dimuliakan ya. Menjadi mulia pada bulan itu, karena bulan Muharram juga termasuk bulan 4 yang diagungkan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenapa 3 bulan ini berturut-turut? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menutup 2 bulan ini dengan baik. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Allah menjadi kebaikan itu ada fil khawatim, al husnu fil khawatim. Jadi kebaikan itu ada pada penutup. Sama dengan kita walaupun kita ibadah apapun, tapi naudzubillah kalau di akhir hidup kita rusak, naudzubillah, maka yang di awal tidak dihitung, tapi yang dihitung adalah di akhir. Sama dengan yang pernah saya cerita dulu, Nabi Musa alaihissalam, ada seorang pemuda pemabuk, pemaksiat. Kemudian karena akhirnya baik, menghormati kitab Taurat, kemudian menghormati nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat itu, maka Allah menyuruh Nabi Musa untuk mengurusi mayit, anak muda yang meninggal itu. Karena apa? Karena dia baik di akhir hidup ya. Baik, terus kemudian Muharram. Jadi Muharram itu adalah bulan yang mulia. Oke, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah tutup tahun itu dengan 2 tahun yang mulia, dengan bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terus kemudian Allah menjadikan permulaan juga dalam tahun-tahun yang bulan yang mulia lagi, yaitu Muharram. Permulaan. Makanya 3 serangkai gabung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian pada bulan yang berikutnya yang mulia adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram. Ya, bulan diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memang merancang seperti itu. Apalagi Sayyidina Umar dijuluki sebagai kalimullah juga ya, orang, tapi bukan kalimullah seperti Nabi Musa. Ya, jadi Sayyidina Umar diibaratkan sama kayak Nabi Musa. Karena Al-Qur'an itu banyak yang turun karena keinginan hati dari Sayyidina Umar itu. Seperti masalah apa diantaranya mabuk-mabukan diharamkan, itu Sayyidina Umar yang usul, ya Rasulullah, kenapa nggak diharamkan sekalian ini?
Karena keinginan kuat, ternyata Allah mendengar keinginan Nabi Muhammad Sayyidina Umar, kemudian disitulah khamr diharamkan secara permanen. Asalnya Allah mengatakan ya manfaatnya sedikitlah begitu ya, kan begitu. Kemudian yang kedua tetap lebih banyak mudaratnya. Maka yang ketiga baru haram mutlak. Itu karena keinginan Sayyidina Umar yang tergerak hatinya. Baik para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dijadikan sebagai Muharram adalah hal yang indah ya, karena biar kita memulai sesuatu dengan hal yang baik. Bukan tidak kebetulan. Seperti dalam keterangan di sini disampaikan banyak ya kejadian-kejadian hebat, dan ini memang dijadikan oleh Allah sebagai Muharram, merupakan peristiwa penting dan peristiwa bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena di sini sudah jelas, yang pertama diantaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menyelamatkan Nabi Nuh dan Nabi Musa pas pada bulan Muharram. Nabi Nuh ketika terombang-ambing di lautan dengan banjir bandang, kemudian kemudian air menjadi surut dan kapal Nabi Nuh berhenti di atas bukit. Ditanya, "Ya Pak, keadaan kalian semua?" "Alhamdulillah baik," kata yang penumpangnya. Jadi dalam satu kapal cuma diisi 80 orang. Muslim dunia mungkin waktu sudah jutaan ya, mungkin entah miliaran tuh nggak tahu jumlah manusia. Ya, jadi cuma yang beriman hanya 80 yang di atas kapal aja, yang lain meninggal semua. Ya, karena memang Nabi itu punya ini ya. Nabi itu memang diberikan oleh Allah ada doa khusus pamungkas, kalau diminta akan diberikan apapun bentuknya. Nabi Nuh pamungkasnya begitu. Kalau Nabi Muhammad punya doa pamungkas tidak diminta, kelak akan diminta oleh Nabi di hari kiamat untuk mensyafaati para umatnya yang sudah dia divonis masuk neraka, tapi karena permohonan Rasulullah tidak jadi dia masuk neraka. Itu namanya syafaat. Di syafaat diberikan kepada orang yang divonis masuk neraka tapi nggak jadi. Kenapa? Nabi Muhammad yang minta, "Ya Allah tolong jangan dimasukkan." Hanya ya sudahlah kan begitu. Itu namanya syafaat. Ya. Nabi Ibrahim pun demikian juga. Nabi Ibrahim itu dalam kitab Hikam ya disampaikan di situ, Nabi ketika Imam Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa ketika Allah buka kasab seorang wali kan bisa melihat hati kita semuanya. Dilihat hatinya buruk apa enggak, baik apa enggak. Ini cuma di lisan baik apa enggak, tapi ternyata hatinya kok buruk misalkan. Wali itu tahu karena oleh Allah itu dibuka. Cuma kata Ibnu Athaillah, kalau dibuka hatinya namun tidak mempunyai sifat rabbaniyah, tidak mempunyai sifat kasih sayang seperti Allah Subhanahu wa taala, maka rusak kehidupan. Dan itu terbukti Nabi Ibrahim dalam cerita itu. Nabi Ibrahim ketika oleh Allah diberikan kasaf, bisa melihat hati seseorang, ketika tahu orang ini buruk, maka Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, matikan saja orang itu. Percuma hidup buat apa," kan begitu. Hanya oleh Allah ya sudah dimatikan. Terus banyak begitu, hanya terakhir ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, enggak usah seperti itu," katanya. "Ibrahim jangan begitu. Ya. Aku ini gimana," kata Allah Subhanahu wa taala, "karena permintaanmu aku kabulkan." Tapi Allah hanya ditegur, "Bukan begitu. Kamu jangan langsung ketika melihat orang itu buruk jangan langsung vonis, ya Allah matikan saja. Jangan, berikan waktu," kata Allah. Siapa tahu orang itu nanti akan berubah di akhir hidupnya. Siapa tahu dia akan husnul khotimah, ada hidayah, berubah dia. Yang asalnya buruk menjadi baik, maka tunda, tangguhkan, kata Allah SWT. Jangan langsung divonis, "Ya Allah matikan saja, cabut dia." Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW itu sudah mempunyai sifat rabbaniyah. Nabi sudah mempunyai sifat ketuhanan yang kokoh. Seperti apa? Ya ketika Nabi Muhammad dilempar, ketika hijrah ke Taif untuk dakwah, dilempar mengenai bibir beliau, hanya darah bercucuran. Sehingga malaikat pun turun mengatakan, "Ya Rasulullah, apa saya angkat aja gunung itu, saya timpakan kepada orang yang melempar Anda?" Apa kata Rasulullah? "Jangan." Karena apa? Karena Allah juga yang kedua mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ketika yang pertama mengatakan mungkin dia berubah, yang kedua kata Allah dari keturunannya mungkin nanti ada yang baik dari keturunannya.
Ternyata Nabi Muhammad pun begitu ketika diminta malaikat menawarkan diri untuk menghukum orang yang melempar Nabi Muhammad sehingga berdarah, ya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, enggak usah. Siapa tahu nanti mereka anak keturunannya akan beriman kepada Allah. Ternyata betul, doa itulah menjadikan Taif sekarang 100% muslim semua. Ya, jadi Nabi Ibrahim udah tegur begitu, jangan begitu Ibrahim, tunggu aja, siapa tahu keturunannya. Ya, jangan langsung divonis. Makanya harus mempunyai sifat robbaniyah. Hanya setelah itu Nabi Ibrahim versinya yang saya paham, ketika itulah Nabi Ibrahim kemudian versi kedua, Nabi Ibrahim akhirnya disuruh untuk menyembelih anaknya. Itu versi kedua mengatakan Allah ingin mencoba sebagaimana kekuatan Nabi Ibrahim. Memang versi pertama katanya dulu yang kuat mengatakan ketika ditanya Nabi Ibrahim dengan kedermawanannya, maka kata Nabi Ibrahim kepada masyarakat saat itu, aku ini apapun saya berikan, apalagi kambing. Anakku seandainya nanti disuruh sembelih, aku sembelih. Ya, karena belum punya anak waktu itu. Berani mengatakan seperti itu, maka Allah tagih. Itu versi pertama. Ucapannya baru tagih, tapi versi dua mengatakan Allah juga mengatakan akan disembelih nanti. Maka ketika nyampe di sini mau disembelih, apa kata Allah? Ya Ibrahim, kamu enggak tega kan? Iya Allah, saya enggak tega. Ya begitu. Maka harus baik kepada semua makhluk. Ya, siapa tahu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak hal yang harus kita lakukan ya dalam hal kebaikan di dunia ini. Ya, tetap kita tidak boleh memvonis seseorang dengan vonis seakan-akan dia akan buruk, seakan-akan tidak. Kita doakan saja yang terbaik. Ya, memang mungkin dia buruk di awal, tapi siapa tahu di akhir dia akan menjadi lebih baik daripada kita. Ya, banyak kejadian seperti Sayyidina Umar, musuh Islam dulu, membunuh banyak sahabat. Ya, akhirnya ketika berubah Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar, malah dia menjadi Islam yang unggul, Muslim yang tangguh, dan Islam tersebar luas diantaranya karena berkah kepemimpinan dari Sayyidina Umar. Ya, banyak termasuk siapa lagi, Khalid bin Walid, musuh dulu itu, tapi ketika masuk Islam berubah. Ya begitu. Ya para hadirin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap kita dikuatkan, ya dikokohkan iman dan Islam, dan juga jangan kita asal mudah untuk menjelekkan atau menjustis begitu ya. Untuk menuduh orang ini baik, orang ini tidak. Jadi tetap kita selalu berdoakan yang terbaik. Ya, tetap harus punya sifat rahmat kepada orang lain. Ya, demikian bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.